Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dari tim Nehemia untuk GGP Maranatha Cimahi, siaran tanggal 19 Mei Selasa jam 9 pagi. Dan atas nama keluarga besar Nehemia kami ucapkan selamat kepada Daniel Gunawan, gembala yang hidup dan baik, dan juga keluarga semua jemaat di Cimahi. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya baca dari Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa kekuatannya. Saudara-saudara, manusia ini memang lemah. Manusia tidak berdaya. Karena apa? Kita tahu manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu fragile, rapuh, gampang pecah, gampang hancur. Dan dikatakan firman Tuhan berkali-kali, manusia seperti rumput yang begitu tumbuh segar, berbunga-bunga, tapi sebentar layu. Saudara, siapakah manusia ini? Kita tahu manusia ini lemah dan tak berdaya. Tapi tema hari ini, jadilah kuat. Bagaimana kita jadi kuat? Saya mempunyai ada 3 rahasia yang saya ingin sampaikan kepada jemaat di Cimahi. Yang pertama, saudara, rahasia pertama, hidup percaya bukan untuk kepada diri sendiri. Kehebatan, kekayaan, harta benda, pangkat semua tidak akan berdaya dan tidak akan jadikan kuat. Kenapa? Yesaya 40 ayat 28-29 katakan, tidakkah kau tahu, tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan pada yang lelah, menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Saudara, siapakah itu? Yaitu Tuhan kita. Karena kita harus percaya kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Kita bisa jadi kuat. Karena itu, saudara-saudara, kekuatan yang dari Tuhan itulah yang membuat kita jadi kuat. Bukan kekayaan, kehebatan, ketenaran nama, dan seterusnya. Kenapa kita manusia yang lemah dan berdosa? Karena itu, saudara-saudara, saya pernah dengar satu nasihat pada saya. Pak Iskia, ingat, gelar Pak Iskia banyak sekali. Ada 7. Hah? Kok Bapak tahu? Iya, saya tahu. Saudara, sarjana akademisnya 5. Tapi 2 gelar lain itu gelar yang saudara secara karismatik. Tapi dia ingatkan saya. Ingat, Pak Iskia hanya manusia biasa yang tidak berdaya nanti. Kenapa? Tinggal 1 gelar lagi yang ditunggu, ada almarhum. Haleluya. Saudara, sehingga kita tidak bisa sombong, kita bisa tidak lagi bermegah-megah. Karena itu saudara jadilah kuat, karena kita hidup. Hidup apa? Bukan karena percaya pada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Daud katakan, aku menayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini yang pertama, saudara. Rahasia pertama, kita hidup bersama Tuhan. Dan bergantung sama Tuhan, bukan diri sendiri. Saudara, yang kedua, saudara-saudara, rahasia yang kedua yang penting juga buat kita semua, yaitu hidup bersama Tuhan yang tidak terbatas. Saudara dan saya terbatas. Saudara, kita punya hidup tiap hari 24 jam, tapi Tuhan tidak ada jam. Tuhan tidak ada hari. Saudara, makanya kita tidak pernah bisa melampaui Tuhan. Kita hidup terbatas. Saya ada di sini, saudara tidak ada di tempat lain. Tapi Tuhan ada di setiap tempat di mana ada anak Tuhan dan Roh Kudusnya. Tuhan tidak terbatas. 2 Korintus 4 ayat 7 katakan, harta ini kami miliki di bencana tanah liat supaya apa? Nyata. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri, bukan dari kami. Diri kita terbatas kekuatannya. Ada orang saling bertanding, kekuatanmu sampai di mana? Seorang katakan, aku bisa angkat 40 kilo. Yang lain katakan, aku 70 kilo. Ada yang katakan 100 kilo. Wah, tapi saudara itu pun terbatas, tidak bisa lebih. Karena itu saudara, kekuatan kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Makanya dalam Sakaria dikatakan, pada Zerubabil dikatakan demikian. Bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kita tahu keterbatasan kita. Kenapa? Karena kita terdiri dari manusia yang berdosa, dari tanah liat, dan kita terdiri dari hidup yang sehari-hari diatur oleh waktu dan jam, diatur oleh lingkungan situasi. Kita hidup dalam 3 dimensi.
Tapi saudara, yang tidak terbatas 4 dimensi. Makanya saudara, Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Karena itu saudara, saya percaya dan yakin kuasa Tuhan itu yang menjadikan kita bisa kuat. Jadilah kuat, saudara-saudara, karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Saya pernah berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah tolong kita semua. Kita tidak mampu, tapi Tuhan kasih kemampuan. Dia tidak terbatas. Semua hal yang Tuhan itu tidak terbatas. Yang kita tidak bisa, dia bisa. Yang kita tidak bisa berdaya, dia bisa. Jadi saudara, tidak mustahil, tidak ada yang perkara yang tidak mungkin. Semua mungkin karena orang percaya pada Tuhan. Iman kita bisa kalahkan gunung. Iman kita bisa kalahkan maut. Iman kita bisa kalahkan penyakit. Makanya saudara, kekuatan kita bersasarkan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya bersyukur pada Tuhan. Kalau pikir-pikir, siapa saya, siapa saudara? Kita ini tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi saudara, karena Tuhan yang tidak terbatas bersama kita, kita hidup berdalam dengan Tuhan, maka Tuhan lakukan perkara besar buat saudara saya. Apapun yang saudara hadapi sekarang, jangan saudara terbatas kepada diri saudara, harus hidup bersama Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Kekuatannya tidak terbatas, berkatnya tidak terbatas. Saudara, karena itu kita hidup dalam berkat yang tidak terbatas. Saya tidak lupa pelayanan di Bandung, saudara, satu hari saya bilang, Tuhan terima kasih. Di satu gereja, saudara, yang besar. Luar biasa, kenapa? Berkat Tuhan itu tidak terbatas. Saudara, saya jalan bersama seorang pendeta setelah pelayanan. Pak, udah lapar? Saya bilang, ya sudah lapar, udah jam 9. Kita makannya, makan setelah itu. Dia bilang, Pak, saya mau bayar. Tapi sebelum itu, ada keluarga yang masuk ke dalam. Dia bilang, saya lihat dia lihat saya senyum, ya udah selesai. Total dia duduk sebelah kita di meja kita makan. Apa yang terjadi, saudara? Si teman saya pendeta, Pak saya bayar dulu. Ketika mau bayar, sudah dibayar. Dia bisa, Pak sudah dibayar. Saya sudah bayar, terima kasih aja dong, gampang tuh, saudara. Tapi Bapak itu cuma saya, bukan, teman Bapak bukan. Kok bisa? Tuhan tidak terbatas. Kalau itu kita hidup bersama Tuhan tuh, jadi kuat selalu. Haleluya. Jangan kita tergantung pada diri sendiri yang terbatas. Semua memang nggak bisa. Semua bisa karena Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Memang khotbah ini singkat 15 menit, tapi saudara saya percaya berkat Tuhan penuh. Bukan 15 menit, tapi selama-lamanya buat saudara yang mendengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Sebab jemaat Cimahi bukan hanya ada di Cimahi, di seluruh dunia ada di berbagai tempat. Saya tahu ada satu jemaat di Jerman, ada jemaat yang asal Cimahi dari bertambah. Saudara, yang berikut hidup yang apa yang penting, saudara. Kita lihat di sini Tuhan yang tidak terbatas, saudara lihat. Ternyata Dia juga kita inginkan supaya hidup kita yaitu dalam janji firman Tuhan. Begitu banyak orang Kristen tidak hidup dalam janji Tuhan. Janji dari orang kecewa, janji dari manusia bikin putus asa dan marah. Tapi saudara, janji Tuhan tidak pernah meleset. Saya baca berapa ayat ini, saudara. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Saudara, saya bersyukur pada Tuhan. Pelayanan saya di Kalimantan bersama Ibu Hana, dia bareng tongkok saudara, di Hulu Mahakam. Kita sampai di Samarinda, Pak kapal sudah berangkat. Waduh, Tuhan, gimana ini? Tapi Tuhan katakan, terima kasih. Kau akan bertuntun dengan baik. Kita charter mobil, Pak, bisa tembus? Bisa, Pak. Saudara, ternyata jalannya, waduh, lumpur di atas mobil sudah. Sampai di tengah jalan, macet total. Akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih. Kita tidak pernah kecewa dan tidak pernah putus asa. Karena apa? Kita hidup dengan janji Tuhan. Nggak sampai 5 menit, rombongan dari DPRD Balikpapan datang dengan segala alat, Highland dan sebagainya. Kita persis kijang kapsul yang baru. 3 orang, saya, Ibu Hana dan Ibrahim Asa dari Kalimantan, saudara. Dia menemani saya dan Ibu. Sampai di Barong Tongkok, puji Tuhan. Bisa tembus. Karena apa? Kita hidup yang tidak terbatas bersama Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah masuk. Aku menyertai kamu senantiasa.
Jangan takut, aku tidak tinggalkan kamu. Saudara, saya melihat juga dalam janji Tuhan dikatakan apa? Yohanes 16 ayat 33. Semua ini kukatakan padamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, ayat ini menjadi rema buat saya. Yesus katakan, tetapkan hatimu, kuatkan, walaupun dalam dunia kamu menderita. Tetapkan hatimu, aku sudah kalahkan dunia. Artinya apa? Tuhan di atas segala perkara, janjinya itu ya dan amin. Tuhan di atas segala perkara. Saya nggak lupa ketika pelayanan Toraja, saudara, saya melihat luar biasa. Saya dengan teman pendeta dari kota, saudara. Ketika tidur malam pertama, aduh Pak, kok ini kamar banyak kutu busuk? Saya bilang tenang aja, ada Tuhan Yesus. Loh, ada hubungannya apa Tuhan Yesus dan kutu busuk? Saya bilang tenang, karena Tuhan Yesus tahu semuanya. Tapi saudara, janji Tuhan luar biasa. Tuhan katakan, aku sudah kalahkan dunia. Artinya apa? Semua hukum dunia takluk kepada hukum Yesus Kristus. Haleluya, amin. Immanuel, Allah bersama kita. Apa yang terjadi saudara? Saat itu saya bilang begini, Pak. Bapak percaya enggak? Ya, saya bukan enggak percaya Tuhan, tapi di firman Tuhan mana ada usir kutu busuk. Tinggi itu, saudara. Saya bilang, jangan khawatir. Percaya. Dosen saya, Dr. Octavianus, pernah satu waktu di KKR Bandung. Ditaruh di tempat yang baik, tapi dia lupa. Panitia, di sebelahnya ada kodok-kodok. Waduh. Tengah malam, hamba Tuhan. Tuhan, kami mau tidur. Tolong Tuhan, kodok-kodok berhentikan mulutnya. Tuhan bilang, aku sudah beri kuasamu. Kenapa kamu tidak lakukan? Terus Bapak Octavianus pergi. Hei kodok-kodok, diam, tutup mulut. Diam semua. Dalam kutu busuk kecil ya Pak. Jangan kamu lagi, sudah jam 2, nanti jam 4 kita sudah bangun untuk berdoa. Ini pelayanan di Toraja. 58 pendeta Toraja kita bimbing saudara. Selama 8 hari, jam 4 pagi sampai 10 malam. Tidak pernah terjadi di GGP lain mana juga seperti di sini. Puji Tuhan sudah. Akhirnya dia doakan 8 hari kami tinggal di situ. Satu kutu busuk pun tidak ada. Tuhan Yesus katakan, aku sudah kalahkan dunia. Artinya apa? Pegang janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Terjadi. Saudara, karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan. Jadilah kuat. Kenapa? 3 rahasia itu, saudara. Yang sudah saya sampaikan. Karena itu, saudara ingat. Rahasia pertama, rahasia kedua, rahasia ketiga. Pertama, saudara, apa rahasia hidup pertama? Hidup dikatakan percaya Tuhan, bukan diri sendiri. Yang kedua, saudara, hidup bersama Tuhan yang tidak terbatas. Ketiga, hidup dalam janji firman-Nya. Kalau ini 3 ada, saudara, saudara pasti kuat, bahkan lebih kuat dari siapapun. Karena apa? Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah pegangan kita. Sebagai penutup, saya sampaikan Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Segala perkara, apa yang menjadi perkara saudara saat ini? Utang, masalah rumah, keluarga, anak, sakit semua, ekonomi, perjalanan, hidup, dan sebagainya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Karena itu saudara jangan khawatir dan bimbang. Karena itu jadilah kuat, jadi sehat, dan jadilah perkasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel. Shalom semua. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Amin.